Halo, perkenalkan saya Sofiul Anwar, mahasiswa semester akhir Desain Produk Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan proses tugas akhir saya yang berjudul Desain Furnitur untuk Area Semi Outdoor Coworking Space dengan konsep fleksibel dan compact dengan studi kasus EJSC Kabupaten Bojonegoro. Dengan latar belakang perkembangan teknologi yang secara tidak sadar mengubah pola gaya kerja masyarakat menjadi lebih dinamis, hingga pada tahun 2005, seseorang bernama Newberg mencetuskan alternatif lingkungan kerja yang disebut coworking space, yang menggambarkan gerakan perlawanan terhadap aktivitas ansosial, pusat-pusat bisnis, dan kehidupan bekerja yang tidak produktif pada home office. Menurut prediksi The Global Coworking Crowd, tren coworking ini diperkirakan akan mengalami peningkatan sebanyak 158% pada tahun 2024. Di Indonesia sendiri, tren coworking space juga mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia yang semakin maju dan sadar akan perkembangan teknologi. Salah satu coworking space yang sedang berkembang adalah EJSC. EJSC merupakan suatu program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wadah untuk meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja milenial, khususnya di wilayah Jawa Timur. EJSC sendiri tersebar beberapa wilayah Jawa Timur seperti Malang, Madiun, Jember, Pamekasan, dan Bojonegoro. Salah satu fasilitas yang disediakan EJSC Bojonegoro adalah kafe dan ruang semi terbuka untuk bekerja sambil nongkrong. Furnitur sebagai media bekerja menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kenyamanan pengunjung dalam bekerja. Selain itu, faktor lain yang mendukung adalah suasana yang dibangun untuk mendukung pengunjung bekerja seperti pengaturan ruang, pencahayaan, dan faktor kebisingan. Melihat kondisi EJSC yang masih dalam tahap pengembangan, hal ini menarik perhatian saya sebagai desainer untuk mengembangkan furnitur dan menciptakan suasana kerja yang nyaman untuk pengunjung. Proses pencarian data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu data primer dan sekunder. Setelah data dikumpulkan, maka didapatkanlah konsep desain berdasarkan kebutuhan dan permintaan. Konsep desain yang disimpulkan dibagi menjadi dua, yaitu konsep desain untuk furnitur dan konsep suasana yang akan diwujudkan. Konsep desain untuk furniturnya adalah compact dan fleksibel, yaitu furnitur dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna dan kapasitas ruangan serta dapat digunakan secara praktis, mudah, dan ringkas dengan konfigurasi dari bentuk furnitur tersebut. Sedangkan untuk konsep suasana yang ingin ditampilkan adalah fresh and focus dengan penerapan gaya industrial pada interiornya. Gaya industrial dipilih karena selain hemat biaya, gaya ini juga menampilkan kesan minimalis dengan konsep open plan yang membuat kesan ruangan yang luas dan terbuka. Penambahan unsur tanaman dan sentuhan warna yang menyegarkan ditambahkan agar nuansa yang diciptakan tidak terlalu kaku dan menimbulkan kesan yang sejuk. Berikut adalah image board, yaitu modular, combine material, dan duotone. Sedangkan moodboard yang diambil adalah natural industrial. Setelah ditentukan image board dan moodboard, dilakukanlah sketsa ideasi hingga menghasilkan alternatif desain. Lalu dilakukanlah proses 3D modeling sesuai dengan ukuran dimensi yang telah dianalisis, dan dilakukanlah simulasi digital, diantaranya simulasi beban, simulasi sistem stacking, dan simulasi layout furnitur pada ruangan. Tahap selanjutnya adalah proses studi modeling. Proses ini terdiri dari pembuatan studi model furnitur skala 1:5 dan maket konsep ruangan 1:20. Lalu tiba saatnya pada tahap prototyping. Prototyping produk dilakukan bersama dengan mitra produksi. Tahap-tahapan proses prototyping diantaranya adalah proses diskusi desain dengan mitra, pembuatan rangka yang dilakukan dengan teknik bending dan las, pemotongan tabletop meja, dan sandaran kursi dengan mesin CNC cutting. Setelah itu dilakukan proses penggabungan dan finishing. Dan inilah dengan bangga saya persembahkan